Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pendekatan studi Islam. Yang pertama, pendekatan historis, filosofis, psikologi, dan kebudayaan. Saya Puspita Angki dan teman saya Alia Erdina. Pengertian pendekatan historis. Pendekatan historis adalah meninjau suatu permasalahan dari sudut tinjauan sejarah dan menjawab permasalahan serta menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis sejarah. Secara umum dapat dimengerti bahwa pendekatan historis merupakan penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis. Tujuan pendekatan historis. Tujuan pendekatan historis adalah untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi dan memverifikasikan serta memsistesikan bukti-bukti untuk menegakkan fakta-fakta yang memperoleh kesimpulan yang kuat. Dengan pendekatan historis ini, masyarakat diharapkan mampu memahami nilai sejarah adanya agama Islam, sehingga terbentuk manusia yang sadar akan historisitas keberadaan Islam dan mampu memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pengertian filosofis dalam studi Islam. Pendekatan filosofis ini adalah pembahasan terhadap agama Islam yang umumnya berupa dogma, ajaran, dan teks-teks perkembangan di dunia Islam dengan menggunakan filsafat. Dengan orientasi yang lebih mengarah pada bentuk elaborasi atau eksplanasi tentang ajaran dan doktrin yang ada dalam Islam. Penempatan filsafat sebagai sebuah pendekatan. Pendekatan kefilsafatan adalah bercorak properti filosofi, sedang pendekatan agama atau baca teologi lebih bercorak pristi religion atau pendekatan kebiksuan, kepausan, keulamaan. Baik, saya Alia Erdina akan melanjutkan penjelasan materi dari psikologi dan studi Islam. Psikologi artinya adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang yang nampak dalam perilaku manusia. Sedangkan studi Islam merupakan suatu bidang ilmu yang membahas Islam, baik secara pemikiran, kelembagaan, sejarah maupun umatnya. Selanjutnya, pendekatan psikologi dalam studi Islam. Psikologi agama memiliki beberapa pendekatan psikologi, yaitu yang pertama, pendekatan struktural. Pendekatan ini digunakan di mana tujuan dari pendekatan struktural yaitu untuk mengetahui dan memahami pengalaman individu menurut tingkatan, jenis, atau kategori tertentu. Yang kedua, ada pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional berfungsi untuk mengetahui dan memahami peran agama dalam mempengaruhi tingkah laku seseorang di dalam kehidupannya. Yang ketiga, ada pendekatan psikoanalisis, menerangkan secara rinci mengenai peran agama dalam mempengaruhi kepribadian manusia atau seseorang, serta hubungan agama dengan segala macam bentuk penyakit jiwa manusia. Selanjutnya, pendekatan kebudayaan. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia untuk memenuhi kehidupannya dengan cara belajar, yang semuanya tersusun dalam kehidupan di masyarakat dan terdapat pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat istiadat, dan sebagainya. Dapat diambil kesimpulan bahwa dengan pendekatan budaya dalam studi Islam dilakukan dengan sikap terbuka, akomodatif, tetapi juga selektif. Kecenderungan agama Islam yang tergolong dalam agama Samawi menjadi pengukuran tersendiri dengan tahap islamisasi budaya dengan memperhatikan nilai budaya itu sendiri. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.